Auhallahu ta'ala ila Uzair an-Nabi. Qala, ya Uzair, idza adnabta, wahai Uzair, idza adnabta dzanban saghiran, idza adnabta dzanban saghiran, fala tandur ila sigharihi. Fala tandur ila sigharihi, wandur ila manil ladzi adnabta lahu. Kita baca ini. Wa idza asabaka khairun yasirun fala tandur ila sigharihi wandur ila manil ladzi razaqaka. Wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'atta ilayya masawika. Ini makalah yang ke-22. Ini tidak disebutkan sumbernya, tapi hanya dikatakan oleh Syekh Imam Ibnu Hajar dengan mengatakan kila, disampaikan, diceritakan. Auhallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pernah memberikan wahyu ila Uzair an-Nabi, kepada Uzair, Nabi yang kemudian dituhankan oleh Bani Israel, yang disebutkan dalam surah At-Taubah misalnya, wa qalatil yahudu Uzairu binullah. Nabi Bani Israel yang kemudian dituhankan oleh Bani Israel, ya, dikenal oleh Yahudi, ayat ke-30 surah At-Taubah. Jadi ini Nabi dari Bani Israel. Qala, Allah berfirman, ya Uzair, wahai Uzair, idza adnabta dzanban, wahai Uzair, jika kamu melakukan satu dosa. Jadi kalau kamu berbuat dosa, Nabi tentu jadi terlindung, terjaga dari dosa. Jadi Nabi tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi mungkin kesalahan-kesalahan kecil iya. Jadi misalnya kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan juga ada beberapa contoh kesalahan yang ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Abasa, teguran Allah pada Nabi ketika bermuka masam kepada Abdul bin Maktum. Jadi kesalahan mungkin ada, tetapi kesalahan yang tidak berkonotasi dosa. Jadi mungkin yang dimasukkan adalah ya, melakukan kesalahan. Jadi idza adnabta, karena kalau Nabi kan tidak berkaitan, nggak berdosa, gitu, nggak berbuat dosa. Idza adnabta dzanban saghiran, jika kamu melakukan kesalahan kecil, fala tandur ila sigharihi, maka jangan kau melihat pada kecilnya kesalahan itu. Tapi wandur ila manil ladzi adnabta lahu. Tapi perhatikan kepada siapa kamu telah berbuat salah itu. Jadi jangan lihat salahnya, tapi lihat salahnya itu kepada siapa. Nah ini kesalahan kecil ketika dilakukan kepada, kalau sama manusia saja misalnya, kesalahan kecil jika dilakukan kepada misalnya seseorang yang dihormati, seorang pembesar dan sebagainya, tentu nilainya berbeda dengan kesalahan kecil yang dilakukan kepada sesama manusia yang ya levelnya sama. Jadi ini Allah ingatkan kepada Uzair, jadi kalau melakukan kesalahan kecil jangan lihat salahnya, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat salah.
Inilah yang kalau dalam cerita, jadi misalnya tentang orang-orang soleh, jadi misalnya contoh kesalahan Nabi, itu kan kesalahan yang kalau dalam pekerjaan dakwah sesuatu ya wajar-wajar saja lah. Jadi belum ada tuntunan wahyu yang mengatur, lalu Nabi beristihad, lalu istihadnya salah, ditegur Allah misalnya. Dalam kasus Abdul bin Maktum di surah Abasa, maupun dalam kisah apa itu tawanan perang Badar, itu kan juga ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi teguran-teguran itu, kesalahan itu ketika dilakukan oleh orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, maka terasa itu sesuatu yang besar. Makanya ya sampai Nabi merasa bahwa itu kesalahan besar. Padahal ya kalau mau berkelit ya masih sesuatu yang bisa dimaklumi. Maka kemudian misalnya dalam cerita sahabat Umar radhiyallahu anhu, misalnya ketika melakukan kesalahan misalnya dalam cerita puasa Umar ya, ketika awal-awal puasa itu kan, jadi kalau sudah berbuka itu kan cuma maghrib sampai isya. Nah kalau udah itu udah nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Jadi berbuka cuman maghrib sampai isya. Nah sampai dalam cerita Umar radhiyallahu anhu diceritakan dia mencium istrinya ketika sedang berpuasa. Maka Umar pun merasa telah melakukan kesalahan besar. Maka ungkapannya adalah halak tu ya Rasulullah. Aku telah binasa wahai Rasulullah. Jadi bukan karena kesalahannya, tapi yang dilihat kepada siapa dia berbuat salah. Atau yang misalnya sahabat itu yang dicerita tentang apa yang berhubungan siang hari Ramadan itu. Dengan juga kalimatnya juga begitu, halak tuh ya Rasulullah. Jadi ini gambaran tentang sensitivitas ya, sensitivitas keimanan. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, nah, maka yang dipandang itu, yang dilihat, yang diperhatikan bukan volume, size, besar kecilnya dosa, kesalahannya itu, tetapi yang dia perhatikan adalah kepada siapa kesalahan itu dilakukan. Ini kalau dalam kehidupan tadi manusia, jadi kalau orang bercanda dengan teman melakukan kesalahan, dianggap sesuatu yang biasa. Coba kalau bercanda dengan guru melakukan kesalahan, bisa ceritanya kan ke zaman sekolah dulu misalnya kan. Jadi misalnya gitu zaman sekolah dulu orang lempar-lemparan apa itu, lempar biasanya suka lempar-lemparan itu penghapusan. Zaman kita kan masih penghapusan. Kalau mungkin sekarang lempar apa, misalnya pulpen atau apa. Nah, begitu yang kalau lemparan itu kena teman sendiri, ya masih ketawa-tawa. Coba kalau lemparnya kena Pak Guru. Atau bukan Pak Guru, ya kena kepala sekolah yang lagi lewat. Ya, bisa lain ceritanya. Jadi itu satu kesalahan yang sama, nilainya berbeda tergantung kepada siapa kesalahan itu terjadi dilakukan. Nah, itu kalau misalnya orang ketika merasakan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tentu akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Karena kesalahan itu dilakukan kepada yang maha kuasa, yang telah memberikan begitu banyak rahmat rizki kepada manusia dan sebagainya. Jadi itu contoh tadi ya, misalnya sama-sama orang lempar pensil, kalau kena teman sendiri masih ketawa-tawa, tapi kalau begitu kena Pak Guru atau kepala sekolah, nah bisa lain ceritanya. Gitu kan. Nah, berikutnya wa ida asobaka khairun yasirun. Dan jika kamu mendapatkan kebaikan yang sekecil, nggak seberapa, nah, misalnya, kebaikannya yasir, kebaikan kecil sedikit. Kata firman Allah, wahyu Allah kepada Uzair, fala tandur ila sigharihi. Maka jangan kamu lihat pada size, ukuran kebaikan kecilnya kebaikan itu. Tapi wandur ila manil ladzi rozaqaka. Wandur dan perhatikanlah ila manil ladzi rozaqaka. Kalau dicetakan tidak ada kata alladinya, cuman wandur ila man rozaqaka.
dan perhatikan kepada siapa yang memberikannya itu, memberikan rezeki kepadamu itu. Bapak Ibu yang berbahagia, ini misalnya ketika orang mendapatkan sesuatu yang kecil, dapat permen. Nah, permen. Kalau permen dari teman, ya biasa aja. Coba kalau permen dari kepala sekolah, dari Pak Guru dikasih permen. Nah, itu misalnya kan, itu beda nilainya. Jadi siapa pemberinya? Apalagi ini, kalau kita melihat bahwa rezeki yang kita terima adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan husnudzon kita, dengan iman dan cinta kita, harapan kita kepada Allah, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita sikapi sebagai ini pemberian terbaik. Ini pemberian terbaik. Jadi jangan lihat apa namanya size ukuran benda yang rizki yang diberikan. Jadi sekali lagi kan, jadi mungkin sama-sama orang mendapatkan hadiah bolpen, tapi beda bolpen yang diberikan dihadiahi oleh sesama teman dengan bolpen hadiah dari presiden misalnya. Itu kan, jadi siapa yang memberikan itu sangat berpengaruh. Nah, bahkan misalnya contoh kan sama-sama sertifikat, sama-sama piagam. Sama-sama piagam. Nah, piagam itu siapa yang ngasih? Kalau orang dapat piagam yang ditandatangani oleh, nah misalnya mohon maaf ya nih, ketua panitia Pak RT 0 sekian, RW sekian, gitu kan. Nah, dengan piagam atau sertifikat tertangani oleh wali kota, oleh gubernur, nah, oleh presiden, tentu beda nilainya. Siapa pemberinya? Makanya kalau dalam kehidupan sehari kita, kenapa dalam penyerahan hadiah itu diusahakan yang memberikan itu bukan sembarang orang, tapi yang memberikan hadiah itu diharapkan sosok yang dihormati, sosok terpandang ada di momen saat itu misalnya. Jadi ini bukan masalah hadiahnya, tapi siapa yang memberikannya. Jadi kenapa misalnya kan kalau piala misalnya gitu kan, piala juara umum diberikan oleh, ya, kenapa nggak sembarang orang yang ngasih? Kenapa harus piala itu diberikan oleh orang yang terpandang? Karena posisi orang yang memberikan itu akan sangat mempengaruhi nilai pemberian yang hadiah yang diberikan, yang didapatkan oleh penerima. Nah, makanya kalau orang merasa bangga ketika mendapatkan piala yang diserahkan oleh wali kota, oleh gubernur, oleh presiden, harusnya orang akan menjadi lebih sangat bahagia dan bangga ketika ia mendapatkan karunia Allah yang berlipat ganda. Alam naj'allahu ainain. Bukankah telah aku berikan kepadanya dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki. Maka kebanggaan dan syukur kepada Allah itu menjadi sangat luar biasa kalau kita misalnya menyaksikan ada dari seremoni pemberian hadiah. Orang untuk bisa dapat hadiah dari presiden harus begitu repotnya. Sedangkan kita mendapatkan hadiah dari Allah, begitu mudahnya Allah kasih. Padahal Allah yang ala kulli syai'in qadir. Allah malikal mulki, penguasa dari para penguasa. Itu rasa tersanjung mendapatkan karunia Allah itu menjadi sangat besar. Dan ini diharapkan kan kalau orang merasa mendapatkan kebaikan, ini kan akan bisa menjadi modal inspirasi orang untuk punya kepercayaan diri, punya semangat berbuat baik. Itu ada merasa telah mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seringkali orang suka ngelihat apa yang diberikan. Jadi sampai udah dikasih banyak nikmat masih merasa kurang. Masih suka melihat orang lain. Nah, ini kan akhirnya membuat orang menjadi kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu cara bersyukur ini adalah dengan cara jadi mengingat siapa yang memberikan rezeki itu. Sebagaimana pada poin pertama wahyu Allah kepada Uzair ini, agar orang itu bisa bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh, bahwa dosa itu membuat orang merasa takut dan sebagainya. Ini diantaranya kepada siapa dosa itu dilakukan, salah itu dialamatkan. Nah, untuk bersyukur
Dari mana rezeki itu diperoleh? Ini kalau tadi kan orang merasa bangga ketika dapat piagam dari presiden, kenapa nggak lebih bangga ketika mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, itu yang kedua. Yang ketiganya, wa idza asabaka baliyatun, dan jika menimpamu baliyatun, satu bala. Nah, baliyah itu dari bahasa Indonesia ya. Bala, bencana, sakit, musibah. Kalau di sini baliyah. Jadi kalau dari apa jamak dari kata bala, gitu. Bala udah menjadi bencana apa bahasa Indonesia. Jadi kalau engkau tertimpa bencana, sakit, penderitaan, musibah dan sebagainya, fala tashkuni, maka jangan kau adukan diriku ila khalqi, kepada hambaku. Ini apa? Misalnya dengan mengadukan Allah sudah nggak sayang sama saya. Nah, itu kan kadang-kadang orang muncul apa suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuduh Allah tidak sayang dan sebagainya, dan diadukannya kepada makhluk. Jadi kepada ciptaan Allah. Jadi, jangan kau adukan diriku kepada makhlukku. Kamala ashkuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak mengadukanmu kepada para malaikatku, ida so'adat ilayya masawika, ketika ida so'adat, ketika naik ilayya kepadaku, masawika, keburukan-keburukanmu, aib-aibmu. Allah tidak pernah mengadukan, tidak pernah menceritakan keburukan hambanya ini kepada para malaikat yang ada di sisinya. Yang ada bahkan ya, kalau ada kebaikan, Allah banggakan kebaikan hambanya itu di hadapan para malaikat sekitarnya. Misalnya dalam cerita tentang apa itu, majelis dzikir, majelis Quran. Jadi ketika satu majelis, maka Allah banggakan itu kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang apa wahyu Allah disampaikan kepada Uzair, eh, nabi di Bani Israel, dengan nasihat, dengan wahyu, ya Uzair, idza adnabta dzanban saghiran fala tandur ila sigharihi wandur ila manil ladzi adnabta lahu, wa idza asabaka khairun yasirun fala tandur ila sigharihi wandur ila manil ladzi razaqaka, wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati ida so'adat ilayya masawika. Nah, di syarah Nasaihul Ibad, syarahnya Syekh Nawawi, jadi qala Imam Ibnu Uyainah, ini salah seorang tabi'in, Ibnu Uyainah mengatakan, man syaka linnasi, barang siapa yang mengadukan dirinya kepada sama manusia, wa qalbuhu, dan hatinya sabirun, sama makhluk, hatinya masih sabar, rodin ridho bil qadai, dengan ketentuan ketetapan Allah, lam yakun jazaan, maka tidak termasuk orang yang panik, orang yang mengeluh. Jadi orang yang menyampaikan mengeluhkan, kalau bahasa Indonesia ini diartikannya mengeluhkan, sama mengeluhkan dirinya kepada sama makhluk, selama dalam keadaan sabar dan ridho dengan ketetapan Allah, maka tidak dinilai sebagai orang yang panik, orang yang mengadukan Allah kepada sama makhluk. Berdasarkan fa'inna Nabi SAW kola, Nabi SAW apa namanya, pernah mengatakan, ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban, jawaban li su'ali Jibril anhu fi maradi mautihi kaifatajituka. Jadi apa, dalam riwayat diceritakan ketika Nabi sedang sakit, yang sakit wafatnya itu, lalu ditanya oleh Jibril, kaifatajituka,
bagaimana keadaanmu? Maka Nabi menjawab, ajiduni ya Jibril, saya mendapati diriku wahai Jibril, maghmuman. Ini sedang tidak enak badan, ya, karena guman. Jadi sedang tidak enak badan, kabar sedang meriang. Wa ajiduni makruban, dan saya merasakan sempit, jadi merasa sesek. Jadi yang Nabi keluhkan dalam sakit wafatnya itu, jadi yang Nabi rasakan ada meriang dan nyesek, jadi dirasakan itu. Nah itu mengungkapkan bahwa sedang meriang dan nyesek ketika ditanya oleh sesama makhluk. Misalnya kalau kita ditanya dokter saat ke rumah sakit, saat berobat, gimana keadaannya Pak, apa yang dikeluhkan. Nah, ketika menceritakan kepada dokter ini, ya tidak termasuk dalam konteks orang yang mengadukan Allah kepada sesama manusia, dengan catatan bahwa orang itu tetap sabar menerima ujian, tetap ridho dengan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan juga nanti misalnya alasan nggak boleh mengadukan kondisi buruknya kepada sama manusia, begitu ke dokter ditanya, memang Bapak punya keluhan apa? Nah, karena seorang beriman nggak boleh mengeluhkan kepada sama makhluk. Terus ngapain datang ke dokter? Gitu kan. Jadi ini apa namanya, untuk konteks sekarang ya di catatannya Syekh Nawawi Al-Bantani mengambil riwayat dari Ibnu Uyainah. Jadi orang yang menceritakan keadaan dirinya kepada sama manusia, jadi sedang dalam keadaan sabar dan ridho dengan apa yang terjadi, tidak termasuk orang yang panik, orang yang mengeluh. Enggak. Ini selama catatannya sabar dan ridho. Ini yang seringkali kalau kita pakai ya saat kita ditanya dokter, saat kita menyampaikan keluhan ke dokter. Jadi ada kalau dalam ilmunya orang zuhud, ilmu akhlak kan nggak boleh mengeluh kepada sama manusia. Jadi mengeluh itu hanya kepada Allah. Padahal kan dokter menanyakan keluhannya apa Pak, keluhannya apa Bu. Jangan sampai nanti bilang kata Ustadz kita nggak boleh mengeluh. Nah, udah nanti bingung nanti dokternya. Jadi kalau tanya keluhannya ketika berobat ya kita boleh menceritakan, boleh. Tapi dengan tetap sabar, ridho, bahwa ini memang sedang dikasih oleh Allah yang demikian. Oke ya. Jadi tidak komplain, nggak tahu, bukan kemudian mengatakan nggak tahu nih Allah nih gimana sih, bukan begitu. Kalau itu protes sama Allah, nggak itu. Oke, ini makalah yang ke-22, wahyu Allah kepada Nabi Uzair. Nabi Uzair salah seorang nabi dari Bani Israel. Kita lanjutkan berikutnya. Makalah yang ke-23. Jadi panggal 23. Wal maqalatus salisatu wal ishrun. Makalah yang 23. Wa an hatimil asom. Ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu. Jaba fa'akulu lahu akulul mauta wa albasul kafana wa askunul qabro. Ini makalah yang ke-23, Hatim Al-Asom. Ini salah seorang ulama zuhud ya. Dikenal kalau di dalam biografinya dari Asim Al-Wa'idun Natiku bil Hikmah. Seorang yang penasehat, pemberi nasihat, penceramah yang sangat bijak. Dan tema-tema ceramahnya ya, seputar zuhud, jadi seputar nasihat-nasihat. Dia sampai dikenal sebagai Hatim adalah Luqmanu hadil ummah. Jadi lukmatnya umat ini. Jadi
dikenal dengan Hatim al-Balkhi, satu wilayah dengan Ibrahim ibnu Adham, ada Syakik al-Balhi dan sebagainya. Ini ulama yang wafat pada tahun 240 Hijriah. 240 Hijriah. Jadi ini pada masa keemasannya. Pada masa keemasan ilmu Islam, sedang masa-masa pembukuan, terutama di bidang fikih. Ya. Hadis, fikih ini era pembukuan ilmu-ilmu Islam awal abad ketiga Hijriah. Nah ini Hatib al-Asom radhiyallahu anhu wahwa Abu Abdurrahman Hatim ibnu Ulwan. Nama aslinya di Hatim ibnu Ulwan. Dipanggil Abu Abdurrahman. Tapi juga dikenal dengan Hatim al-Asom. Atau ada yang menyebutkan Hatim ibnu Yusuf. Jadi, wahwa min akabiri masyayikh Khurasan. Dia termasuk jadi akabir, jadi pembesar masyayikh Khurasan. Wilayah Khurasan al-Balkhi ini, jadi di antara ulama Khurasan. Wa kana tilmidu Syakik al-Balkhi. Dia adalah muridnya Syakik al-Balkhi. Nah, nama al-Asom ini diriwayatkan ruwiyah annahu ja'at imro'atun. Jadi nama al-Asom itu diambil, kata al-Asom ini. Jadi panggilan al-Asom ini ya, terkenal karena ada peristiwa ja'ahu imro'atun. Ada ja'at imro'atun. Ada seorang wanita datang. Fasa'alat hatiman an mas'alatin. Lalu wanita itu bertanya kepada Hatim satu persoalan. Ada orang datang mau bertanya. Fattafaqa annahu kharaja minha fitil kalhala sautun. Nah, kebetulan pas di hadapan Hatim ini, wanita itu keluar angin, ada suara. Ada suara. Nah, begitu keluar suara, fakhojilat. Kelihatan wanita itu panik. Ya, mungkin panik kelihatan dari raut mukanya, jadi pucat, jadi apa gitu kan. Jadi orang di depan di depan ulama besar tiba-tiba keluar angin, padahal kan ini angin juga bisa ditahan keluar sendiri. Tapi ya begitulah. Jadi tentang tadi kalau nyambung dengan makalah ke-22, kesalahan itu ya beda kan. Ketika buang angin di depan teman sendiri bisa ketawa-tawa, tapi keluar angin di depan ulama besar, muka pucat juga ini kan. Muka pucat. Nah, sampai kelihatan lah orang itu panik. Nah, ketika ngelihat wanita ini panik, fakolat Hatim. Lalu Hatim mengatakan, irfa'i sautaki. Irfa'i sautaki. Nah, tinggikan suaramu, kencang lagi ngomongnya. Jadi kencengin suaranya. Nah, fa'ara min nafsihi annahu asom. Sehingga wanita itu jadi menyimpulkan bahwa jadi ulama syekh yang di depannya itu Hatib ini orang yang pendengarannya terganggu. Jadi orang yang tuli, itu kan. Padahal ini kan tulinya tuli disengaja untuk menutupi agar wanita itu tidak malu, tidak panik. Nah, karena Syekh Hatim ini jadi berlagak seperti orang tuli, nggak denger gitu. Ngomong apa suruh minta suara dikencengin, sampai akhirnya fasurratil mar'atu bidzalika. Lalu wanita itu menjadi senang. Yang tadinya mungkin mukanya sudah pucat karena malu. Nah, begitu melihat syekhnya ini nggak denger, nah, akhirnya jadi senang, jadi bahagia. Wa qalat innahu lam yasma'is sauta. Dan wanita itu kemudian mengatakan bahwa Hatim ini nggak dengar suara. Sehingga dikenallah kemudian Hatim al-Asom. Hatim yang tuli.
Padahal ini tulinya tuli untuk menutupi aib gitu kan. Jadi ini salah satu seni dalam bermuamalah, seni dalam interaksi sosial, bagaimana menutup aib orang gitu ya. Sampai ya kalau masih bisa ditutupin ya ditutupin, nggak harus kemudian malah diterangin, malah diceritain, ditegur ya malah. Sampai akhirnya dikenal sebagai Hatim al-Asom. Nah ini penjelasan dari Syekh Nawawi ini di syarahnya ada itu. Nah, nasihat dari Hatim, ma min sobahin, tidak ada satu pagi, ma min sobahin, tidak ada satupun pagi, illa wa yaqulu syaitan, kecuali setan itu mengatakan li kepadaku. Setiap pagi setan bertanya kepadaku, ma ta'kulu wa ma talbasu wa ma taskunu. Kata setan menanyakan, ma ta'kulu, kau mau makan apa? Wa ma talbasu, kau mau pakai pakaian apa? Wa aina taskunu, dan kamu mau tinggal di mana? Kalau sekarang sekali dipakai oleh gaya hidup ya. Hari ini mau makan apa? Hari ini mau makan di mana? Kalau kejam lagi, hari ini mau makan siapa? Itu kacau lagi. Jadi, kamu mau makan apa? Mau pakai apa? Nah, jawaban Hatim al-Asom, ketika ada pertanyaan setan, jadi menanyakan dari mau makan apa, kata Hatim, akulul mauta, aku makan kematian, ai aduku marorotal mauti, aku merasakan pahitnya kematian. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kita perhatikan bahwa salah satu pengendali kehidupan kita adalah namanya dikrul maut, kematian. Makanya sampai ada hadis Nabi, aksiru dikroha dimiladat, banyak-banyaklah mengingat kematian. Termasuk dalam hadis tentang diperbolehkannya ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan ziarah kubur. Fa'innaha tudzakirul maut. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan pada kematian. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, jadi betapa efektifnya kematian untuk memperbaiki, mengubah perilaku orang. Luar biasa. Jadi alhamdulillah di kita ini, di Indonesia secara umum ya, salah satu ciri masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius agamis. Ini kalau pengamatan saya dalam pengamatan sosial ya, bahwa Indonesia yang dengan seluruh kekurangannya tapi punya salah satu ciri penduduknya itu adalah agamis, religius. Setidaknya ketika orang sudah mendekati masa-masa tua. Jadi kalau muda sih nggak tahulah ada di dunia mana. Tapi insya Allah secara umum yang saya perhatikan itu di banyak masyarakat, jadi orang itu meskipun mudanya kemana, begitu sudah merasa tua, udah misalnya kalau yang pegawai udah mulai pensiun, udah ini, biasanya pada umumnya begitu sudah mendekati masa kematian, rata-rata orang itu berubah menjadi baik. Ini wallah alam. Jadi kalau saya memperhatikan bahwa begitu orang mulai ingat mati, maka pada umumnya orang itu akan segera perbaiki segala-galanya. Memperbaiki, terutama memperbaiki dirinya. Jadi untuk menghadap Allah itu mematut-matut diri. Yang tadinya nggak dengar suara adzan masjid ketika muda, begitu udah tua itu mungkin yang pendengarannya makin berkurang, tapi untuk dengar adzan itu makin terang gitu kan. Jadi zaman dulu ketika muda tuh jalan ke masjid itu berat, jalan ke tempat lain ringan, tapi insya Allah nanti kalau sudah tua, insya Allah jalan ke masjid itu makin ringan.
Jadi ini ketika orang sudah mulai jadi mengingat kematian, maka akan mengubah jadi perilakunya, hidupnya itu menjadi baik. Makanya alangkah indahnya kalau seperti nasihat Hatib ini. Jadi ingat kematian itu setiap pagi. Setiap pagi ingat akulul mauta. Jadi merasakan, jadi aduku marorotal maut, membayangkan gimana pahitnya kematian, gimana beratnya kematian, gimana nanti kehidupan setelah mati. Insya Allah, gitu kan. Ini akan banyak kebaikan dilakukan. Ini kita perhatikan misalnya kan, jadi kalau orang misalnya apa sih suasana yang orang itu harapkan ketika kematian datang? Itu kan misalnya, jadi orang ketika mau mati ditalkin membaca la ilaha illallah. Ya, kan kalau orang sudah merasakan kematian masih sehatnya, daripada nunggu ditalkin, kenapa nggak baca sendiri aja? Nah, gitu kan. Sehingga ini bisa kita biasakan setiap pagi begitu bangun tidur, memulai hari dengan ya kita awali dengan membaca minimal kalimat tauhid 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalimat tahlil, nggak usah nunggu tahlilan, nah nggak apa-apa lah, gitu kan. Jadi nggak usah, kalau nunggu tahlilan nanti nunggu tahlilan kalau ada berkat baru la ilaha illallah, kalau nggak ada berkatnya nggak la ilaha illallah. Tapi ini kita biasakan tiap pagi misalnya. Jadi kita belajar dari nasihatnya Hatib. Jadi karena orang itu kalau mau mati seringnya ditalkin la ilaha illallah, ya kita sebelum ditalkin nalkin diri sendiri. Jadi kita biasakan setiap pagi membaca la ilaha illallah. Minimal 100 kali itu insya Allah nggak sampai 5 menit lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya senang di beberapa masjid itu, di antara wiridan subuhnya itu. Dan biasanya dibacanya wiridan pakai yang ada la ilaha illallah, biasanya nggak semua sholat 5 waktu. Biasanya hanya habis subuh ya. Dan beberapa masjid yang kedengaran dari rumah itu kalau pagi subuh itu ada la ilaha illallah 100 kali misalnya. Moga-moga lah ini menjadi salah satu pengkondisian agar kita jadi mengawali hari dengan kalimat tauhid, karena ya kematian itu diantaranya orang ditalkin la ilaha illallah. Apalagi misalnya orang mati biasanya suka dibacain Al-Quran, gitu kan, suka dibacain Al-Quran. Ya ini juga gitu. Ya daripada nunggu dibacain, baca aja dulu sendiri. Jadi banyak baca Quran. Itu kan bisa kita lakukan. Ya dibiasakan setiap hari misalnya. Kalau pakai nasihatnya Ghazali kan agak berat ya. Kalau bacaannya paling ringan setiap hari itu 1 juz, itu paling ringan menurut Imam Ghazali, bacaannya mustadafin. Tapi kalau kita perhatikan dalam mushaf kita, ya, di bacaan itu ya kalau mau pakai ringan-ringan, ada kalau yang model di Quran yang sekarang itu 1 juz itu dibagi ada menjadi 2 hizib, 2 hizib gitu kan, artinya setengah juz. Nanti 1 hizib dibagi jadi 4. Nanti kalau kita perhatikan yang Quran cetakan Madinah itu 1 hizib menjadi 4. Jadi misalnya kalau mau membaca ya kira-kira ya begitu. Kalau yang pakai model cetakan Indonesia tempo dulu, itu yang pakai patokannya ain. Nah, 1 ain. Jadi kalau dulu ngaji itu dapat 1 ain. 1 ain itu misalnya kita membiasakan membaca Quran setiap hari selama tidak jadi disebut hizib itu karena sudah menjadi seperti wirid, kebiasaan yang jadi komitmen diri sendiri. Nah ini kalau bisa kita kita biasakan ya setiap hari. Kalau belum bisa setiap waktu sholat ya minimal kita bikin komitmen setiap hari misalnya baca 1 ain misalnya. Insya Allah nanti berapa tahun hatam juga itu kalau setiap 1 ain misalnya gitu. Ya nanti dinaikkan kalau 1 ain 1 hari, gimana kalau 1 hari 2 ain misalnya. Ya, silakan nanti. Nah itu misalnya. Atau misalnya kalau misalnya tentang membayangkan tentang kematian ini ya. Jadi ketika orang bayangkan kematian, kira-kira ketika mati itu, nah, ketika mati,
apa yang diharapkan orang sekitarnya. Itu kan. Biasanya kan orang itu pengennya ketika mati ada bersama dengan keluarganya, ada dengan sanak kerabatnya, ada dengan orang yang dicintainya. Nah, ya wallah alam ya, itu bisa kita bangun dengan cara misalnya gitu kan, senantiasa apa namanya berakhlak baik kepada orang dekat kita. Jadi berakhlak baik. Karena kita nggak tahu, siapa tahu. Jadi orang itu nanti yang akan mengurus kita saat kita mati. Makanya salah satu semangat kenapa kita mesti berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita. Karena kita nggak tahu saat nanti kita mati siapa yang paling dekat dengan kita. Kayaknya di antara semangat untuk ihsan dalam surah An-Nisa 36. Nah, surah An-Nisa 36 itu kan ada perintah untuk ihsan itu. Jadi firman Allah apa namanya? Surah An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa benis sabil lima malakat aimanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kan perintah Allah agar kita berbaik-baik kepada mulai dari orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba saya. Ini diantara yang bisa membantu kita adalah membayangkan bahwa mereka ini kemungkinan adalah orang yang akan mengurus kita nanti kalau kita mati. Allah alam. Termasuk misalnya kayak teman seperjalanan itu orang di jalan kan ya. Kenapa sih Islam mengajarkan kita untuk di jalan itu ihsan kepada sama pengguna jalan? Karena juga kita nggak tahu. Siapa tahu pengguna jalan yang lain itulah yang nanti akan, ini kalau semangatnya semangat kematian, dia yang akan mengurus kita saat kita mati. Wallah alam, ini nasihat dari apa namanya Hatim Al-Asham. Jadi setiap pagi itu dia ketika ditanya setan, mata kulu, itu kan apa yang kau makan, kata Hatim, akulul maut, aku merasakan kematian. Jadi aku makan kematian, aku merasakan kematian. Nah, insya Allah bisa silakan dielaborasi atau dibikin yang apa namanya lebih luas, silakanlah ya, tentang membayangkan suasana ketika orang itu mati saat menghadapi kematian, misalnya gitu. Kemudian setan bertanya lagi, wa ma talbasu, apa yang kau pakai? Apa yang kau pakai? Kata Hatib, wa albasul kafan. Aku sedang mengenakan kafan. Yang aku pakai adalah kafan. Wah, ini kalau orang merasakan bahwa bajunya adalah kafan, sarungnya adalah kafan, pakaian yang dipakai itu adalah kafan, maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini ketika orang pakai kafan, merasakan bahwa itu adalah bungkus kematiannya, bungkus jenazahnya, tentu ini akan bisa mencegah dari banyak hal, termasuk dari sifat sombong, kemudian apalagi macam-macam lah, segala keburukan bisa dihindari. Jadi insya Allah gitu kan. Makanya dalam cerita dulu para sahabat Nabi, di antaranya ketika mereka mau berjihad, mau ke medan perang itu, merasakan bahwa pakaian yang dipakai itu adalah kafannya ketika nanti ya, menjadi syahid. Wallahu alam bisawab. Jadi, nah kemudian yang ketiga, wa aina taskun, dan di mana kau tinggal? Jawab Hatim, nah ini wa askunul qabro, dan yang menjadi tempat tinggalku adalah kuburan. Seperti
seperti orang yang sedang dikubur. Jadi merasakan orang dalam kuburan, ya itu ya orang di kuburan mau ngapain? Yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jawaban itu fayahrubu, maka setan pun kabur, ay asyaiton. Fayahrubu, maka setan pun kabur. Jadi apa yang mau digoda pada orang yang setiap pagi hatinya dipenuhi perasaan seperti ini? Ya nggak ada peluang bagi setan untuk godain. Nah, ini mau diajak berbuat buruk oleh setan ya nggak bisa orang apa namanya yang mau digodain sudah memiliki kekuatan, punya imunitas ya. Jadi punya daya tahan menghadapi godaan setan yang kuat dan di antara menghadapi godaan setan itu adalah dengan dzikrul maut. Ini kalau kita simpulkan dalam satu kata di makalah yang ke-23 adalah tentang dzikrul maut, mengingat kematian. Oke, itu makalah ke-23. Sekarang kita lanjutkan makalah berikutnya. Wal maqalatur rabi'atu wal ishruna anin nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja min dullil maksiyati. Makalah yang ke-24. Jadi antara di teks dan di PDF-nya agak beda ya. Man kharaja min dullil maksiyati ila izzit ta'ati aghnahullahu ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa azzahu min ghairi ashiratin. Nah, ini kalau di PDF-nya jadi min dilli bukan dulli. Pakai dot bukan pakai dal. Ini makalah yang ke-26 dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam 24 dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Man kharaja, barang siapa yang keluar min dullil maksiyati. Ini kalau yang dicetakan pakai dal, dari kehinaan maksiat ila izzit ta'ati, kepada kemuliaan ta'at. Ini kalau yang di PDF juga bisa juga dipakai. Man kharaja min dillil maksiyah, barang siapa yang keluar dari naungan maksiat. Nah, bisa juga mau dipakai itu. Nah, menuju izit to'ah, tapi lebih tepat, lebih enak sih pakai dal. Jadi kehinaan maksiat menuju kemuliaan to'at. Wahada min idhofatis sifah lil mausuf. Jadi kalimat dullil maksiyah ila izit to'ah adalah mudhof sifat kepada yang disifati. Maksudnya, mantarokal maksiyah, barang siapa meninggalkan maksiat allati tusiruhu dalilan, yang menjadikannya hina, wa amilat to'ah, dan beramal, berbuat kebaikan, to'at, allati tusiruhu azizan, yang menjadikannya terhormat, a'tahullahu ta'ala salah sifatin mahmudah. Allah akan berikan kepadanya 3 sifat mulia, sifat terpuji. Ini penjelasan Syekh Nawawi, barang siapa yang meninggalkan maksiat untuk taat. Nah, misalnya wallah alam bisawab, kan dalam konteks dalam kehidupan dari ini kan banyak. Orang misalnya segera menikah biar nggak lama-lama pacaran. Nah, itu misalnya itu kan. Semangatnya apa? Biar nggak maksiat. Nah, itu. Atau misalnya apa? Segala macam. Meninggalkan pekerjaan ini biar tidak lama maksiat, biar bisa lebih taat kepada Allah. Jadi meninggalkan maksiat untuk taat. Ini silahkan. Jadi kalau perbuatan apapun, pekerjaan apapun yang ada nilai maksiatnya, lalu dia tinggalkan dengan semangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangatnya semangat
untuk menjalankan perintah Allah. Ini juga menjadi salah satu ya, nilai spiritual yang bisa kita injeksikan kepada siapapun yang misalnya masih belum bisa keluar dari maksiat. Jadi bahwa untuk bisa keluar dari maksiat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, maka Allah berikan 3 sifat. Pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi mali. Allah akan buat dia kaya. Aghnahu, Allah akan kayakan dia. Aghnahullahu ta'ala, Allah akan kayakan dia min ghairi malin. Tanpa kekayaan. Nah, jadi orang nggak kaya materinya, tetapi ini bal bisukuni qalbihi, tapi dengan ketenangan hatinya. Wallahu a'lam bishawab, ya, ini sudah banyak ya testimoni dari mereka yang misalnya dulu punya banyak duit dari pekerjaan nggak jelas. Ya bawaannya ya duit duit setan dimakan hantu istilahnya gitu ya. Duit panas dimakan setan, atau duit setan dimakan hantu. Nah, begitu dia bisa meninggalkan maksiat itu dari perbuatan duit yang banyak. Memang akhirnya duitnya susah, nggak punya duit. Tapi bedanya, kalau dulu punya duit banyak, hatinya gelisah. Tapi sekarang duitnya nggak banyak, tapi karena halal, maka akan membuatnya menjadi tenang. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, selama orang itu masih punya hati nurani, punya keimanan, yang namanya perbuatan maksiat itu, dosa itu membuat orang menjadi gelisah. Jadi buat orang menjadi gelisah. Jadi kalau pengalaman saya jadi guru ya, bertahun-tahun jadi guru itu kalau lagi ujian itu sebenarnya ketahuan. Jadi saat nulis soal di papan tulis, lalu ngelihatin wajah peserta ujian, itu sebenarnya udah kelihatan. Jadi mana yang wajah nilainya 10, nilai 5 itu kelihatan dari kegelisahan mereka. Jadi orang nggak siap pasti gelisah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya orang yang nyontek itu kalau bukan yang profesional itu udah kelihatan paniknya tuh, udah kelihatan banget sebenarnya. Jadi dosa itu, kesalahan itu sesungguhnya membuat orang menjadi gelisah, jadi takut dan sebagainya. Dan itu manusiawi, dan itu bisa kita baca dalam kisah Nabi Musa. Salah satu keberatan Nabi Musa ketika Allah suruh untuk mendakwai Fir'aun, itu bisa dibaca dalam surah Asy-Syu'ara misalnya. Itu ada kalimat, nah itu di surah Asy-Syu'ara ya, surah ke awal surah Asy-Syu'ara, surah ke-20. Nah, dari ayat ke-12 sampai ayat ke-14. Cerita ini sekilas saja bahwa namanya dosa, maksiat itu bikin hati gelisah. Ini kata Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh kepada Fir'aun untuk mendatangi Fir'aun. Ayat ke-10 lah dari ceritanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumadh dhalimin. Qauma fir'auna ala yattaqun. Ingatlah ketika Tuhan memanggil Musa agar mendatangi kaum yang dolim, yaitu kaum Fir'aun. Ala yattaqun, agar mereka mau bertakwa. Maka Nabi Musa ketika suruh mendatangi kaumnya Fir'aun ini, kata Nabi Musa, Qala Rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Qala, berkata Musa, wahai Tuhanku, saya takut mereka mendustakanku. Wa yadiku sadri wala yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Dadaku sempit, mulutku tidak lancar berbicara, maka utuslah kepada Nabi Harun. Walahum alayya danbun fa akhafu ayyaqtulun. Dan mereka itu, saya punya dosa kepada mereka. Saya takut mereka akan membunuh saya. Dan kita ingat bahwa Nabi Musa pernah memukul kaumnya Fir'aun, kan sekali pukul mati. Ini kan kesalahan yang berbekas sampai ya ketika suruh mendatangi kaumnya Fir'aun ini, jadi ada rasa takut, itu ada rasa sempit tidak ada. Itu kan kalau secara
Ini pendekatan psikologis kan akhirnya ya ketakutan, ada kegelisahan itu terjadi. Jadi ini yang apa namanya dosa itu punya efek itu, dosa apa kesalahan itu. Nah ini kalau orang bisa keluar dari maksiat, nah itu Allah berikan harta, apa kaya tapi nggak berharta, ya kaya hati, ya. Minimal nggak gelisah. Misalnya orang contoh kayak sekarang, orang pejabat kaya raya, tapi dari hasil yang nggak benar. Itu kan begitu ada KPK mau bikin pengumuman, nah udah itu. Nah, itu. Udah dikduk lah misalnya. Atau wallah alam, jadi kenapa apa ini pengamatan aja ya. Kenapa sih para pencuri perampok itu kalau habis kerampok pada minum minuman keras, pada mabuk. Yang saya amati bahwa itu adalah cara dia untuk menghilangkan kegelisahan. Maka dengan cara minum mabuk, begitu nanti ada sirene buat polisi, udah takut duluan. Padahal itu sirene ambulan misalnya gitu ya. Wallah alam. Jadi itu apa namanya kegelisahan. Nah, begitu orang tidak maksiat, ya hatinya kaya. Yang kedua, ya Allah berikan orang yang meninggalkan maksiat, wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah berikan kekuatan dia min ghairi jundin, tanpa punya pasukan. Ini yang kalau dalam bahasa Jawa ini kan sugih tanpa bondo. Nah, ini kan yang pertama itu. Jadi agnahu min ghairi malin, sugih tanpa bondo. Nah, kemudian wa ayyadahu min ghairi jundin. Jadi kuat menang tanpa bolo. Menang tanpa bolo. Jadi nggak punya pasukan. Tapi dia menjadi orang yang kuat. Karena jadi kekuatan hati orang itu pada kebenarannya. Orang kalau benar, kalau tidak salah itu kuat. Tapi kalau orang itu salah, itu pasti lemah. Ya, contoh yang gampang lah itu kan. Kalau Pak Joni misalnya nggak bawa surat-surat kendaraan, itu lalu di depan ada razia. Razia. Itu kenapa kok polisi tahu kalau kita nggak bawa surat diberhentiin, kalau yang lain kok pada disuruh jalan? Karena orang ketika salah itu sudah tampak itu. Nah, termasuk udah misalnya orang yang salah itu pasti akan lemah, akan lemah. Termasuk ini ya, secara psikis ya, jiwanya itu akan lemah. Makanya salah satu dulu misalnya gitu ya, di antara senjata Muhammad Ali zaman tinju dulu itu kan dikenal dengan si mulut lebar. Itu kan dia ya, pakai perang apa namanya, perang psikis ya. Nanti atau yang kemudian juga dikenal dalam psikologi perang. Jadi negara itu nggak boleh menceritakan kekalahannya. Yang diceritakan dalam misalnya kayak sekarang perang Rusia sama Ukraina, maka yang diceritakan adalah keberhasilan menghancurkan musuh. Ya ceritanya itu. Ya, sekarang tinggal berita dari siapa. Kalau berita Rusia, ya ceritakan tentang keberhasilan Rusia. Kalau beritanya Amerika tentang keberhasilan Ukraina. Nah, itu. Itu karena kalau orang kalah, itu pasti akan jadi lemah. Orang salah itu lemah. Nah, kalau Jawa istilahnya, wong salah itu seleh. Ya. Salah itu seleh. Nah, kalau orang benar, maka akan kuat. Jadi itu yang pernah diungkapkan dalam pidato Abu Bakar itu ya. Jadi apa? Ad-dhaifu fikum qawiyyun indi. Yang lemah di antara kalian bisa kuat di hadapanku kalau dia benar. Tapi qawiyyun fikum dhaifun indi. Orang yang kuat di antara kalian bisa menjadi lemah di hadapanku kalau dia salah. Itu dalam keadilan Abu Bakar. Oke, jadi ini yang jadi Allah berikan kekuatan tanpa apa namanya? Tanpa pasukan. Itu yang juga banyak diceritakan oleh orang-orang soleh ya tentang badan sehat di antaranya itu. Jadi di antaranya tidak menggunakan badan untuk maksiat, insya Allah akan lebih sehat. Jadi salah satu penjelasan dari hadis pendek ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, kalau orang menjaga
dirinya dari maksiat, maka Allah pun akan menjaga, termasuk menjaga kekuatan fisiknya. Dan itu banyak testimoni dari para orang soleh. Jadi dipakai badannya untuk bangun malam, kenapa nggak ringkih gitu, karena dipakai untuk ibadah misalnya. Tapi ketika dipakai untuk maksiat, itu kan ya misalnya seberapa kuat. Ini mohon maaf ya, misalnya kalau para peminum minuman keras, itu berapa kuat badannya bisa tampak kuat. Jadi ya seringnya misalnya yang terkenal kalau misalnya mohon maaf kayak itu orang kena narkoba, itu kan mungkin umurnya masih muda, tapi karena narkoba maka akhirnya tampangnya menjadi tampang yang sudah uzur gitu kan. Ini lemah gitu kan. Jadi maksiat itu melemahkan apapun gitu. Nah, yang ketiga adalah ini wa'azzahu min ghairi asyiratin. Nah, jadi wa'azzahu, dan Allah kuatkan dia. Allah menangkan dia. Ya, kalau ayyadahu Allah kuatkan, aiqallahu. Kalau a'azzahu aighalabahu ala aduwihi. Jadi Allah menangkan dia atas musuhnya min ghairi asyiratin, tanpa banyak dukungan asyirah, tanpa banyak pendukungnya. Jadi, meskipun nggak banyak pendukung tapi menang. Inilah yang menjadi salah satu nasihat Umar radhiyallahu anhu ketika melepas pasukan perang, yang diingatkan bahwa pasukan itu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Karena jadi jumlah pasukan kaum muslimin selalu jumlahnya lebih kecil daripada pasukan musuh yang dihadapi, senjatanya lebih kecil dibandingkan musuh yang dihadapi. Kalau pasukan ini bermaksiat sama dengan maksiatnya musuh, maka pasti kalah. Maka kekuatan adalah pada kekuatan ibadahnya, taatnya. Dan itulah yang menjadi kunci keberhasilan pasukan Islam di zaman Nabi sampai pada zaman-zaman berikutnya. Jadi senantiasa, jadi ketiga kata kunci ini. Jadi keluar dari maksiat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam cerita-cerita futuhat, kemenangan-kemenangan, keberhasilan-keberhasilan perjuangan Islam ya selalu cerita tentang kepatuhan mereka, dan menghindari maksiat itu menjadi salah satu prinsip penting dalam setiap perjuangan. Dan ini juga menjadi prinsip hidup yang harus dipegang oleh siapapun, insya Allah. Dan ini kalau dalam ungkapan Jawa ya, ini banyak dipakai gitu ya. Jadi yang seringkali disebutkan itu menang sugih tanpa bondo, meluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Jadi cuma menjadi begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di makalah yang ke-24 sore hari ini. Insya Allah lain waktu kita akan lanjutkan pekan depan di makalah yang ke-25 dari bab as-sulasi. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari hari ini.